Hadirin jemaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah di mana di kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, juga salah satu kebutuhan rohaniah kita dalam mengisi kekosongan hati kita, dalam mengisi kekurangan kita dalam sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini. Salah satu tujuan kita adalah mengisi ketakwaan dan keimanan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan segala niat, segala amal ibadah yang kita lakukan ini, semoga Allah taala menerima amal kebaikan tersebut dan Allah membalasnya nanti di yaumil qiyamah dengan balasan yang lebih baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di muka bumi ini hanyalah memiliki waktu yang sesaat sekali. Kita hidup di muka bumi, masing-masing kita punya jatah. Ya. Ketika kita ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim ibu kita, maka di sana Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menetapkan. Salah satu penetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ajalnya. Ya. Yakni ketika hamba itu ditiupkan ruhnya ke dalam perut ibunya, maka salah satu hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah ketetapan tentang jatah usia hidup di muka bumi ini. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di muka bumi punya batas, punya limit. Yang suatu saat nanti kita akan berakhir. Tinggal tunggu kapan tibanya limit kita, akhir kita. Artinya jemaah Allah Subhanahu wa taala, pertama tidak ada orang yang selamanya hidup di muka bumi. Semua orang memiliki batasan usianya. Tidak ada yang kekal, ya. Apakah sejak Nabi Adam sampai sekarang ada manusia yang masih hidup? Tidak, semuanya tidak ada yang kekal. Allah telah menetapkan hal tersebut. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang yang beriman kepada Allah tidak selayaknya mereka berlaku sombong hidup di muka bumi. Kekayaan yang kita miliki saat ini akan ada masanya kita tinggalkan. Harta yang kita miliki, tanah yang kita miliki, ya, istri cantik misalkan yang kita miliki, anak-anak yang ganteng, yang cantik yang kita miliki, semua akan kita tinggalkan. Ya. Bahkan jasad kita sendiri pun kita akan tinggalkan. Oleh karena tidak pantas seorang mukmin berlaku sombong hidup di muka bumi. Apalagi merasa paling wah, paling kaya, atau bahkan mungkin merasa paling saleh, merasa paling tahu tentang sunnah, merasa paling benar ibadahnya. Itu tidak boleh seorang mukmin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam salah satu surah Al-Qur'anul Karim, surah Al-Furqan ayat ke-63, Allah taala berfirman. Ini salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ibadur rahmanil alladzina yamshuna 'alal ardi hawn. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi ini, yamshuna 'alal ardi hawn. Mereka berjalan dengan rendah hati. Mereka tidak ada perasaan merasa bangga, merasa sombong, ya, ingin disanjung orang, mentang-mentang mungkin jadi Pak RT, jadi Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, ya, Bupati dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada orang lewat harus hormat sama dia. Sehingga kalau ada orang lewat harus nunduk sama dia. Kenapa? Karena saya pemimpin, karena saya istilahnya orang yang memiliki jabatan di daerah tersebut. Maka tidak selayaknya seorang mukmin bersikap seperti demikian. Seorang mukmin seharusnya memiliki sifat rendah hati kepada setiap manusia dan rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sebutkan bahwa ciri orang beriman yang pertama, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mereka itu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah dan mereka rendah hati terhadap sesama manusia. Ya. Oleh karenanya jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk cerminan dari ibadah salat yang kita tunaikan.
Seorang mukmin ketika mereka melaksanakan sholat, di dalam sholat kita melaksanakan 3 hal yang paling utama. 3 hal pertama itu, yang pertama adalah tumakninah. Tumakninah bagian dari rukun sholat. Yang kedua adalah khusyuk. Yang ketiga adalah khudu. Apa itu yang pertama? Tumakninah ditetapkan, para ulama menjelaskan bahwa tumakninah ini bagian dari rukun sholat. Kalau sampai ditinggalkan tumakninah tersebut, maka batal sholatnya. Harus diulang sholatnya. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah seseorang melaksanakan sholat dengan tanpa sedikit pun tergesa-gesa. Mereka tenang dalam melaksanakan sholatnya, baik gerakan, baik ucapan. Tidak ada ketergesaan, ya, tidak ada keterburuan mereka dalam melaksanakan sholat. Maka seorang mukmin pun demikian. Ketika mereka hidup di muka bumi ini, dalam melaksanakan aktivitasnya, mereka tidak ada ketergesaan. Mereka tenang dalam hati mereka. Mereka tenang dalam pikiran mereka, dan mereka tenang dalam perkataan dan perbuatan mereka. Ini poin pertama, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tumanina sebagai rukun di dalam salat. Yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk, para ulama banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Sederhana dari sekian banyak definisi yang ulama sampaikan tentang definisi tentang khusyuk. Khusyuk bermakna adalah seseorang menghadirkan hatinya ketika mereka melaksanakan salat. Mereka memahami apa yang mereka baca, mereka memahami apa yang mereka gerak terhadap hal tersebut, sehingga mereka benar-benar menghadirkan hati ketika sholat. Bukan hanya sekedar mereka membaca, tapi mereka tidak memahaminya, tidak meresapi apa yang dimaknai di dalam sholat tersebut. Mereka bergerak, ruku, sujud, dan lain sebagainya, tapi mereka tidak memahami makna tersebut. Maka kunci di dalam khusyuk adalah bagaimana menghadirkan hati mereka di dalam sholat. Ya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, khusyuk bukan bagian dari rukun salat. Alhamdulillah. Bayangkan kalau khusyuk itu dijadikan salah satu rukun salat. Begitu sangat beratnya. Mungkin kita tidak pernah bisa selesai melaksanakan salat. Kita akan terus-menerus batal di dalam salat. Kenapa? Karena begitu sulitnya seorang menghadirkan hati. Terkadang ketika kita sudah mulai mencoba menghadirkan hati kita di dalam salat, memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita gerakan, setan muncul di sana, menggerogoti kekhusyuan kita, menghembuskan dalam dada kita. Yang tadinya kita tidak ingat sesuatu, tiba-tiba ingat. Mungkin di sebelum sholat kita lupa menaruh kunci motor atau mobil. Tiba-tiba ketika kita sholat teringat. Apa yang menyebabkan itu semua? Setan. Setan menghembuskan dalam dada kita, menjadikan kita ingat tentang sesuatu yang kita lupakan. Tadinya sebelum sholat kita tidak memiliki rencana apa-apa. Tiba-tiba ketika sholat, wah, selesai ini, saya harus mengerjakan program ini, rencana ini. Padahal sebelum sholat kita tidak ada sedikit yang berpikiran seperti itu. Tapi ketika sholat tiba-tiba teringat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu gangguan dari setan dalam menghilangkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka alhamdulillahnya Allah tidak menjadikan itu semua sebagai rukun di dalam sholat. Tentu kalau khusyuk bagian dari rukun sholat, alangkah beratnya terhadap diri seorang hamba. Kita tidak bisa menyelesaikan sholat tersebut. Oleh karenanya jemaah Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa khusyuk adalah bagian dari ruhnya sholat. Selayaknya seorang yang melaksanakan sholat, maka ruhnya terletak pada khusyuknya. Maka ketika ruhnya itu hilang, pada dasarnya inti utama dari sholatnya telah hilang. Tapi sholatnya tidak batal. Oleh karenanya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam aktivitas kehidupannya mereka senantiasa khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Dalam aktivitas kehidupan mereka. Tidaklah mereka melakukan transaksi jual beli, tidaklah mereka melakukan pekerjaan mereka, baik yang bekerja di kantor, baik yang bekerja di perusahaan, baik yang mungkin menjadi PNS, baik yang mungkin berjualan di pasar dan sebagainya. Mereka senantiasa khusyuk di dalam aktivitas mereka. Dalam artian mereka menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berjalan. Ini salah satu keutamaan ciri khasnya seorang yang beriman. Dan yang ketiga, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah khudu. Apa itu khudu? Khudu bermakna adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudu hanya khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang khudu terhadap manusia.
Khudu hanya diperkhususkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk, mengingat Allah, menghadirkan hati mereka, memahami apa yang mereka baca, lantas mereka menghadirkan perasaan khudu, merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Oleh karena jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hanya di dalam salat seseorang merendahkan apa yang mulia dalam dirinya. Seseorang ketika mereka mungkin dihinakan atau dipukul tangannya, kakinya, mungkin mereka masih bisa menahan amarah mereka. Tapi ketika kepala mereka direndahkan, dilecehkan, siapa orang yang masih bisa menahan amarah mereka? Kebanyakan orang tidak bisa menahan hal tersebut. Kenapa? Karena kepala menjadi hal yang mulia bagi mereka. Kalau sampai kepala mereka direndahkan, dilecehkan, maka mereka akan marah. Maka di saat seseorang hamba sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling mereka muliakan, hal yang mungkin mereka sangat sanjung-sanjungi, mereka letakkan posisinya berada tepat sama dengan kaki mereka. Mereka letakkan mereka di bawah, kepala mereka di bawah, untuk menunjukkan bahwa kekhuduan mereka. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya di dalam ibadah sholat kita saja, Allah sudah mencerminkan bagaimana pribadi seorang mukmin seharusnya mereka berinteraksi dalam kehidupan mereka. Tidak pantas seorang mukmin berjalan petantang petenteng, mentang-mentang hafal Quran, mentang-mentang paham agama, mentang-mentang merasa sudah memahami sunnah, merasa sudah ngaji dan lain sebagainya. Lantas mereka merasa sombong di hadapan seluruh manusia. Tidak pantas seorang mukmin seperti demikian. Justru seharusnya seorang mukmin ketika mereka memahami ilmu, mereka semakin rendah hati, mereka semakin rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Baru ngaji sekali dua kali lantas sombong. Wow, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya misalkan. Lantas mencaci maki orang-orang lain yang mungkin berbeda pemahaman dengan mereka. Tidak sepantasnya seorang mukmin demikian. Mereka seharusnya bersikap lemah lembut terhadap saudara-saudara mereka seiman. Menasihati ketika mereka saudaranya keliru dan sebagainya. Karena sungguh jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik nasihat yang disampaikan adalah Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik nasihat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Tidak ada orang yang ingin nasihati dengan cara dimarah-marahi. Apakah ada di antara kita yang mungkin ingin dan nasihati tapi caranya dengan dimarah-marahi, dibentak-bentak dan sebagainya? Enggak ada jemaah. Anak kita sendiri. Kalau kita nasihati dengan cara marah-marah, apakah mereka mendengarkan? Mungkin sesaat mereka seakan-akan mendengarkan. Karena apa? Takut kepada kita. Tapi setelah itu mereka lupakan. Artinya mereka hanya mengikuti karena mereka takut kepada kita. Tapi sejatinya mereka tidak mendengarkan nasihat kita. Maka nasihat yang terbaik yang kita sampaikan adalah ketika nasihat itu sampai ke dalam hati kita. Sampai ke dalam dada kita. Ada banyak mubalik, ada banyak para asatidz yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan nasihat kepada kita. Tapi berapa banyak nasihat yang sudah kita masukkan ke dalam hati kita, yang sudah kita resapi dalam hati kita, yang sudah kita coba amalkan dalam kehidupan kita. Berapa banyak jamaah? Bukankah kita sudah berkali-kali, mungkin puluhan kali ikut Ramadan? Di sini ada yang mungkin sudah usianya 70 tahun, 60 tahun. Berapa kali jenengan sudah pernah ikut Ramadan? Berapa nasihat yang sudah kita amalkan? Berapa ayat Al-Quran yang sudah kita tunaikan? Maka jemaah yang dirahmati Allah sejatinya seorang hamba itu ketika mereka mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Ini salah satu ciri orang-orang yang beriman. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar jemaah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Takut kepada Allah. Khawatir dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Itu orang beriman seperti itu jemaah. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Semakin yakin bahwa firman Allah itu benar. Makanya dari itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang yang beriman bukan hanya sekedar mendengarkan dari telinga kanan lalu keluar dari telinga kiri.
Seorang beriman seharusnya ketika mereka mendengar nasihat, mereka resapi dalam hati mereka dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang sedikit ini mudah-mudahan bisa mengetuk pintu hati kita, mengingatkan kita tentang kebenaran, mengingatkan kita yang mungkin banyak lupa, banyak hilang, banyak salah, banyak dosa, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita, memudahkan kita mendapatkan hidayahnya, dan semoga Allah Tabaraka Rahman menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa di sini. Amin ya Allah rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf, benar dari Allah. Kesalahan dari pribadi kami yang menyampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.